Sehingga masing-masing PT ini berkompetisi sendiri. Oke, kompetisinya dalam keluarga itu ya? Iya, betul. Saling memperkaya diri sendiri sebenarnya ya? Iya. Kembali lagi bersama saya Salma Kirana di Rama Podcast Special Edisi. Nah, Special Edisi kali ini di RMA 2024 atau Radar Malang Award 2024. Nah, Radar Malang Award 2024 kembali hadir menyapa seluruh masyarakat Malang Raya. Pastinya dengan berbagai macam nominator hebat-hebat yang sudah tersaring nih sepanjang tahun ya. Kita menyaring ada dua nominator, yakni dari Bright Figure dan juga Bright Company gitu. Ada salah satu company yang hadir pada kesempatan kali ini bersama saya. Kita akan membahas hal-hal terkait properti dan juga perumahan. Please welcome Bapak Muhammad Modufar dari PT Podorukun Group. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Sehat Pak Dofar? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Sehat. Sehat selalu. Senang Sehat aku selalu. kalau ketemu sama teman-teman dari properti itu kelihatan sehat. Kayak harus sehat terus gitu ya Pak? Sehat terus, harus sehat. Dan penuh semangat Mbak. Harus semangat gitu ya. Oke Pak Dofar, boleh minta waktunya untuk memperkenalkan diri. Jenengan ini nama lengkapnya siapa, nama panggungnya siapa, dan dari mana nih? Silakan Pak Dofar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Allah SWT, bersolat pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, bisa silaturahmi ya Mbak ya. Hari ini dan diberikan kesempatan luar biasa oleh Radar Malang, dan kami termasuk nominasi award Radar Malang tahun ini insya Allah. Betul. Ya Mbak, perkenalkan saya adalah Muhammad Modufar selaku owner dari PT Podorukun Group. Yang saat ini Podorukun Group adalah pengembang bisnis properti di Malang Raya khususnya, dan ada di beberapa wilayah kota lain. Alhamdulillah Podorukun Group ini kita sudah berdiri mulai tahun 2009 Mbak. Jadi 2009 itu mengawali karir utamanya adalah dari agensi, dari bawah kami. Jadi dari agensi murni dari pemasaran. Dari pemasaran itu alhamdulillah kami diberikan amanah beberapa pengembang utama senior kami dan beberapa perbankan yang memberikan amanah kami. Sehingga setelah pengalaman kami rasa sudah cukup. Di tahun 2015 kami mendirikan sebuah perusahaan namanya PT Podorukun Indonesia. PT Podorukun Indonesia itu gitu ya? Adalah company kami Pak. Jadi ada project pertama kali kami adalah tahun 2016 ada di Blueberry Resident. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berkembang menjadi 22 lokasi. 22 saat lokasi. Ini. Dan saat ini kami sudah alhamdulillah kerjasama utama dengan Bank BTN Syariah ya. Dan kami sudah mendapatkan reward hampir tiap tahun oleh Bank BTN Syariah. Itu adalah utamanya pengembang dengan jualan terbanyak khususnya. Penjualan terbaik. Penjualan terbaik dan penjualan Malang. terbaik di Malang. Dan tahun 2023 kita mendapatkan penghargaan tingkat nasional. 15 pengembang terbaik tingkat nasional. Alhamdulillah Mbak. 15 pengembang terbaik tingkat nasional lah gitu ya. Pastinya perjalanan yang tadi Bapak Dofar sampaikan dimulai dari bawah, dari agensi, marketing, terus habis itu diberikan amanah oleh beberapa developer dan juga beberapa perbankan. Terus bisa mendirikan PT Podorukun Indonesia saat awalnya. Di 2009 sampai sekarang 2024. Pastinya kalau tentang kepercayaan, tentang trust, ditambah lagi award yang diterima tingkat kota nasional pun disabet juga gitu ya. Tentang kepercayaan dari customer itu sudah pasti karena perjalanannya sudah panjang tadi ya Pak ya. Nah, selama merintis dari awal Podorukun Indonesia, lalu berkembang sampai saat ini nih Pak. Kira-kira apakah ada pengalaman-pengalaman yang unik atau pengalaman-pengalaman yang bisa diambil pelajaran sampai sekarang Podorukun ini bisa gede dan tiap tahun kayak ada aja nih proyeknya gitu? Iya Mbak, jadi salah satunya begini, kalau misalkan kita beragama ini kan bermadhab kalau saya bilang ya, jadi ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab sehingga kita beragama itu jelas. Sama seperti halnya kita bisnis properti Mbak. Bisnis properti itu juga tidak ujuk-ujuk. Saya bilang bermadhab, kita juga harus ada gurunya Mbak.
pada waktu saya memulai karir di marketing itu, saya bergurulah ke senior-senior kami. Yang pertama adalah ada Oma Group, ada PT Lembah Permata Biru, dan itu senior properti yang ada di Malang. Nah, ketika pada saat itu kami belajar, kami bekerja, pengalaman, karena masalah properti itu kan hampir sama ya, pembebasan lahan sampai realisasi. Nah, masalah-masalah itu kami selesaikan sebelum kami jadi pengembang, Mbak. Jadi kami belajar ke pengembang-pengembang yang sudah memang lama dan senior. Sehingga ketika kami sudah melangkah ke pengembang, pengalaman itu insya Allah kami sudah dapatkan. Kami sudah belajar, sehingga masalah-masalah yang timbul sekarang itu adalah menurut kami bukan sebuah masalah lagi. Bukan masalah baru. Bukan gitu masalah baru, tapi bagian yang harus kami kerjakan. Bagian pekerjaan yang harus kami selesaikan. Mungkin sebagian pengembang bilang legal itu masalah berat kan begitu ya. Tapi bagi kami bukan. Bagi kami itu adalah bagian pekerjaan kami yang harus kami selesaikan. Nah, itu kira-kira contohnya seperti itu, Mbak. Dan lagi untuk membina Podorukun, alhamdulillah semakin besar. Saya pernah dapat ilmu dari guru saya. Ajaklah teman-teman sekelilingmu menjadi sama-sama pengusaha. Karyawanmu jadikanlah pengusaha. Itu yang prinsip saya ambil pada waktu itu dari bos saya waktu itu. Kalau bos saya dulu membina saya begitu, kamu harus jadi pengusaha. Ya, alhamdulillah saya jadi pengusaha. Tapi ketika saya jadi pengusaha, saya keluar dari benderanya beliau. Artinya saya mandiri. Nah, prinsip itu saya pakai ketika teman-teman jajaran manajer saya waktu itu, manajer, supervisor itu kan sudah menguasai, Mbak, secara keilmuan sudah menguasai. Daripada dia diambil orang lain atau menjadi pengusaha sendiri mandiri, lebih baik mereka saya angkat di jajaran direksi kami, Mbak. Sehingga beliau kami angkat menjadi jajaran direksi, jadi pengusaha tapi tetap dalam payung Podorukun Group. Sehingga meniti karirnya mulai nol dan jajaran direksi sudah terbentuk di sini, Mbak. Jadi memang orangnya juga mulai awal sampai sekarang itu tetap dan konsisten. Tidak ada di Podorukun itu keluar masuk. Karena memang karirnya dari bawah, ketika dia mau menjadi pengusaha ini, pengusahanya sudah di Podorukun sendiri, tidak keluar dari Podorukun. Karena kita membina orang itu kan mulai dasar ya, Mbak ya. Sehingga dari ngelahirin ya, mendidik, membina, membentuk gitu. Sehingga ketika sudah jadi, dia keluar maupun dia ditarik orang lain kan nyaman. Sehingga sama kami kita anggap keluarga, sehingga ini yang kami angkat jadi jajaran direksi. Nah, kenapa PT Podorukun sekarang sudah menjadi 4 atau 5 PT, 5 PT kalau sekarang, itu salah satunya, Mbak. Sehingga masing-masing PT ini berkompetisi sendiri. Kompetisinya jadi, dalam keluarga itu ya. Iya, betul. Saling memperkaya diri sendiri sebenarnya ya. Iya, saling istilahnya membuat terobosan sendiri-sendiri. Cuman kadang-kadang wilayahnya sudah kita bagi. Bagian timur misalkan. Ada beberapa proyek direksinya AB. Jadi ada daerah barat misalkan, daerah Ndau. Ada PTA, jajaran direksinya AB kan begitu ya. Sehingga mereka sudah ada pos masing-masing. Sehingga Podorukun alhamdulillah dengan kepercayaan masyarakat dan perbankan, alhamdulillah saat ini sudah menjadi 22 lokasi, Mbak. 22 lokasi. Dan itu masing-masing lokasi masih akan terus berkembang? Insya Allah begitu. Proyek paling ini Pak, proyek awal kalau Bapak ingat nih, proyek awalnya PT Podorukun ini mana? Lokasinya di mana? Ada di Batu, Blueberry Residence. Blueberry Residence tadi. Betul. Itu lokasi yang sebenarnya kurang strategis ya, karena pinggir makam. Pinggir makam, lokasi kurang strategis, tapi alhamdulillah qadarullah atas izin Allah dimudahkan sehingga penjualannya tidak sampai 1 tahun selesai. Itu 60 unit. 60 unit nggak sampai 1 tahun. Selesai. Karena memang ya tadi ya pengalaman awal sebelum mendirikan PT ini, jenengan sudah berangkat dan rekan-rekan ini sudah berangkat dari PR-PR yang banyak tadi, luar biasa sekali. Masalah-masalah yang sudah terselesaikan. Jadi ketika PT-nya sudah berdiri, istilahnya wis gak kaget. Gak kaget. Kena penyakit apa aja, iki obatnya iki. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Dan itu ilmu yang cukup menarik bagi saya karena membesarkan anak untuk menjadi kompetitornya sendiri. Betul. Gitu. Pernah nggak Pak ada ketakutan atau kekhawatiran ketika nanti timnya dari jenengan ini memakan
orang tuanya sendiri gitu. Ada nggak sempat kekhawatiran hal-hal seperti itu? Kekhawatiran enggak ada ya, karena semua resiko memang ada. Tapi tingkat kekhawatiran itu sudah kami evaluasi dan sudah kami tiadakan karena kami selalu berpikir positif. Karena kami percaya teman-teman yang sudah kami bina dan didik dari bawah, insya Allah tidak akan mengkhianati kami. Gitu Mbak kira-kira. Karena menjaga kepercayaan itu kenapa ya? Makanya masyarakat itu juga percaya sama Podorukun karena itu tadi kalau saya lihat saya dengar secara singkat tadi ceritanya Pak Dofar adalah berangkatnya bareng, orangnya itu jadi kena hantamannya bareng, terus pestanya bareng, sedihnya bareng gitu ya. Luar biasa Mbak. Ujiannya juga bareng-bareng dan kita hadapi bersama-sama. Tentunya dari aspek legalitas juga sudah kita amankan semuanya. Semuanya tertera di notaril. Artinya aspek legal ini hak dan kewajiban. Makanya kenapa kita berpikir negatif, artinya negatif tidak akanlah terjadi insya Allah teman-teman mengkhianati daripada induk daripada perusahaan. Karena berjuangnya bareng ya? Bareng. Berdarah-darahnya Dan itu sudah kita istilahnya notarilkan semua. Sehingga sudah ada pakem-pakemnya masing-masing Mbak. Kira-kira begitu. Nah Pak Dofar, menurut Pak Dofar sendiri, mana yang lebih baik untuk memilih rumah nih? Rumah yang aman, nyaman, atau rumah yang mewah? Yang pertama tentunya aman dulu ya. Yang pertama aman dulu, karena prinsipnya kalau kita bilang properti ya, bisnis properti dan membeli rumah, itu adalah mulainya dari kertas berakhir ke kertas. Mulainya adalah dari legal, berakhirnya ke legal. Mulainya dari izin lokasinya sampai sertifikat itu selesai. Itu harus aman dulu Mbak. Karena ketika itu tidak aman, nilai properti itu tidak ada harganya. Cuman sebuah batu bata yang berdiri sama tanah. Makanya kenapa bilang kalau beli properti ya amankan dulu legalnya, tanya dulu legalnya. Kalau legalnya aman gitu, itu baru kita bisa transaksikan. Yang kedua adalah nilai investasinya, lokasinya Mbak. Selain kita rumahnya itu kita tempati, tentunya rumah itu dengan nyaman, tenang setelah legal ya, nyaman, tenang, aman gitu. Habis itu adalah nilai investasinya, di mana rumah nyaman kita tempati, investasinya juga ikut naik. Itu yang paling penting Mbak. Jadi yang paling utama itu. Kalau kemewahan itu relatif. Saya bilang tipe 36 mewah bagi kami. Mungkin belum tentu mewah bagi orang lain. Tapi yang paling utama adalah aman legalitasnya dulu. Aman legalitasnya. Saya cukup tertarik dengan kata-kata Bapak, mulai dari kertas berakhir di kertas. Betul. Belinya diamankan dulu kertasnya nih legalnya untuk mendapatkan sertifikatnya ke tangan kita ya. Betul. Ini ungkapan yang sederhana tapi dalam juga ya. Mulai dari kertas berakhir di kertas gitu. Nah kalau Podorukun sendiri nih Pak, Podorukun Group sendiri ini sebenarnya sasarannya ke mana nih? Masaknya apakah menyediakan rumah-rumah yang relatif mewah atau rumah-rumah yang relatif bisa terjangkau oleh masyarakat mana nih? Atau bahkan semua market Podorukun ini ada sendiri-sendiri gitu? Ya, insya Allah kami itulah keunggulan salah satunya di Podorukun Group Pak. Yang pertama kami di Malang ini khususnya ya, hampir di setiap kecamatan kami ada titiknya. Wow, ini menarik sekali. Hampir di setiap kecamatan Podorukun ada titiknya. Yang gitu area wilayah kota ya. Misalkan begini, kami ada di area Cemoro Kandang Mbak. Segmentasi kami mulai ada 250 jutaan loh. Cemoro Kandang ya, wilayah Kodia Malang. Sampai dengan harga 700 jutaan. Di Cemoro Kandang kita ada 3 lokasi. Ariana Land produk terbaru kami, semuanya legalitas sudah lengkap gitu. Kita mulai 270 jutaan. Itu di Ariana Land. Ada lagi kami yang di daerah Kepanjen. Ada kami juga di daerah Lawang. Kami ada di daerah Singosari. Kami ada di daerah Karangploso. Kami juga ada di daerah Ndau sama Batu Mbak. Jadi ketika pilihan customer yang sudah masuk kami, one stop Mbak. Semua kebutuhan customer insya Allah kami layani. Jadi mulai harga 200-an sampai harga 3 miliaran kami insya Allah siapkan. Ada. Jadi menyapu, melibas semua market ya Pak ya? Kira-kira Mbak. Dan punya pilihan titik atau lokasi yang beragam.
Itu merupakan keunggulan dari Podorukun Group tadi ya? Betul. Jadi mau cari daerah mana? Malang Kota, Malang Kabupaten, Batu, mungkin investasi kah atau mau untuk diri sendiri juga pilihannya ada? Pilihannya, di Sukun ada, di Tunggul ada. Oke, lalu Pak, pertanyaan saya adalah kenapa orang harus melirik properti yang ditawarkan oleh Podorukun Group? Ya, yang pertama itu tadi saya sampaikan adalah keamanannya Mbak ya. Oke. Keamanannya itu apa? Keamanannya adalah dokumen dan legalitasnya. Kita jamin aman 100%. Yang kedua adalah kita pakai perbankan Mbak. Oke. Jadi memang kami disupport paling besar memang ada di Bank BTN Syariah ya, yang mensupport kami. Dimana ketika kita sudah kerjasama dengan perbankan, itu secara otomatis perbankan yang sudah dilihat adalah apa? Ya legal kami. Yang kedua adalah produk kami Mbak. Satu memang lokasinya cukup strategis gitu, yang satu ada di Grand Azalian di Cemoro Kandang ya, dekat exit tol, ada lagi di daerah Dau, ada The Sultan sama The Atlantis Hill. Nah, itu juga selain rumahnya keren, bagus, nilai investasinya juga cepat. Nah, selain itu kami ada produk yang ada di Dau ya, khususnya ya, itu sangat cocok sekali untuk homestay. Wali santri, jadi karena dekat Ar-Rahmah ya di sana ya, dekat Ar-Rahmah, sehingga di situ kan ada ribuan santri itu. Betul. Dan ribuan jarang dari Malang. Jarang dari Malang, luar kota semua kan. Betul. Ketika dia kunjungan anak itu kan hampir tiap Sabtu dan Minggu ya, dan dia pasti butuh penginapan. Yang dicari adalah homestay. Nah, selain itu bisa hunian rumah kami, bisa di homestay-kan juga. Istilahnya rumah ini kalau KPR bisa ngangsur rumahnya sendiri, kira-kira begitu. Jadi beli sekali bisa bayari rumahnya sendiri tadi ya, karena bisa buat investasi iya, dipergunakan juga iya gitu kan. Dan kita tahu area Batu memang area-area yang cukup basah ya kalau untuk investasi, apalagi bisnis properti gitu ya. Nah, lalu Pak, menurut Pak Dofar sendiri, kira-kira possible tidak anak milenial sekarang punya rumah gitu dengan lifestyle yang ya kita bisa tahu kalau sekali nongkrong tuh kayak uang 150, 200 sampai 300 ribu itu bisa gitu, bisa habis gitu. Sangat Mbak. Itu gimana menurut Pak Dofar sendiri? Pengalaman saya dulu ketika jadi marketing di 2005 sampai 2004 ya Mbak ya, itu murni saya jadi marketing, itu adalah pembeli rumah itu rata-rata usia 40 ke atas Mbak. Rata-rata ya. Berbalik dengan 5 tahun terakhir ini Mbak. Pembeli rumah itu sudah usia 20-an Mbak. Wow. Luar biasa. Bahkan kemarin itu ada transaksi kami yang cukup gede juga, fantastis ya, sudah nilai miliar. Itu usianya baru 27 Mbak. Cash pembeliannya gitu. Dengan apa? Maksudnya begini. Oh, Masya Allah, kami juga kaget begitu kan. Ternyata setelah kita pelajari, sekarang itu bisnis online itu luar biasa sekali Mbak hasilnya Mbak. Nah, dan kaum milenial sekarang itu luar biasa sekali kesadarannya untuk membeli rumah mulai dini Mbak. Pengalaman kami yang terakhir untuk akhir-akhir ini ya, milenial itu nabungnya memang susah Mbak. Betul sekali. Nabungnya susah Mbak. Ngabisinnya cepat. Betul. Yang pertama itu, sehingga kami punya strategi gitu. Kami kerjasama dengan beberapa perbankan gitu untuk meminimalkan DP Mbak. Karena milenial sekarang itu nggak bisa ngumpulin uang DP-nya, tapi mampu bayar. Mampu bayar bulanannya. Makanya kita strategi untuk menghit milenial gitu. Kita kumpulkan milenial, kita komunikasikan, sudah uang mukamu berapa? Habis itu langsung kita sounding ke teman-teman perbankan. Disetujui perbankan baru angsur. Nah, kalau dipaksa ngangsur, ini milenial senang. Betul, karena kita udah timbul tanggung jawab. Jadi mikir mau ngopi segini, kayak ngangsur lah aku sampai utang gitu. Dan saya sebagai milenial nih Pak, saya merasakan bagaimana ketika kita punya hutang, means kan gini, beda sama cicilan yang mungkin, mohon maaf nih ya, kalau bukan properti itu kan barang turun harganya. Jadi kalau kita beli nyicil turun, lunas tapi harganya turun. Tapi kalau properti kan insya Allah naik terus ya Pak ya. Jadi ketika kita ditagih itu, gitu. Uang kita itu bisa lebih banyak. Kalau misal nanti siapa tahu lunas terus kita punya rezeki lagi, bisa beli rumah lagi. Rumah ini bisa diinvestkan, dijual, entah dijual atau dikontrakkan gitu kan, bisa bayari seperti yang tadi Pak Dofar bilang, bisa bayari rumah itu sendiri sebenarnya ya. Itu strategi yang dimiliki oleh
PT Podorukun ya Pak Betul, ya, Mbak. untuk meminimalisir biar milenial ini juga bisa punya rumah gitu. Dari semua lokasi yang dimiliki oleh PT Podorukun, lokasi mana yang jadi lokasi paling strategis atau lokasi favorit dari para milenial nih Pak? Ya, untuk milenial saat ini yang paling favorit ya, itu ada di Grand Azalea. Oke. Grand Azalea itu lokasinya di Cemoro Kandang, paling 2 menit dari exit tol Sawu Jejar. Iya. Ada lagi juga di Atlantis Hill, lokasinya dekat sekali lah dengan Unmuh, dekat sekali dengan wisata Sengaling, sehingga milenial itu yang mahasiswa Kalimantan gitu, berburu-buru mencari rumah di daerah situ Mbak. Karena orang tuanya yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, itu rata-rata kalau sudah di Malang, rata-rata nggak ngekos. Rata-rata membelikan rumah untuk dibuat investasinya. Selain itu ditempati anaknya, setelah lulus dijual, oh untungnya balik Pak, sak biaya kuliahnya. Kira-kira gitu, itu yang paling diburu di sana. Ada kami juga di Batu. Iya memang begitu kenyataan yang ada di daerah Ndau ya, karena daerah kampus. Itu sama The Sultan ya. Tentunya sama, lokasinya daerah Ndau, yang lagi diburu mahasiswa yang ada di daerah sekitar Unmuh Mbak. Itu. Sama ada juga yang konsepnya kami villa di Grand Amalia Batu. Grand Amalia Batu, itu konsepnya villa? Villa, karena memang lokasinya berdekatan dengan Jatim Park Group. Ada di BNS, ada Predator. Luar biasa sekali ya kalau kita sudah bicara Batu kan. Volume daripada wisatawan kan sangat banyak sekali ya. Betul. Terus habis itu pasti butuh penginapan. Kalau kita bilang weekend, serta aja di Google, okupansi hotel pasti penuh kalau malam minggu. Betul. Nggak usah ini Pak, weekend yang long weekend sampai berapa? Minggu kemarin ini kejadian teman saya datang dari dari Jakarta pulang ke Malang cari hotel nggak dapat. Mulai Jumat sudah nggak dapat. Akhirnya nginep di mana? Di Surabaya. Ya. Pangsa pasar inilah yang kami genjot. Untuk apa? Homestay. Untuk menyediakan penginapan daripada kelebihan wisatawan yang tidak kebagian hotel. Dan sekarang itu wisatawan justru cenderung ke homestay Mbak, pilihannya Mbak. Daripada ke hotel daripada ke hotel. Karena satu keluarga itu 2-3 keluarga rata-rata ya, yang bareng-bareng wisatawan bareng itu. Pasti keluarga lah ya. Iya, kalau kita villa itu paling 1,5 sampai 2 juta. Itu sudah dapat 3 kamar. Udah bisa ngumpul, sudah masak bareng, gitu-gitu ya. Hal-hal seperti itu yang dicari. Tren wisata seperti itu juga mempengaruhi dari penjualan rumah atau properti itu sendiri ternyata ya Pak ya. Betul. Oke. Dan Podorukun ya benar sih kalau gitu Podorukun bener-bener pasarnya ternyata mencakup semua halayak dan juga nggak cuman jualan untuk masyarakat Kota Malang kalau saya boleh bilang ya. Bahkan se-Indonesia sudah berpikir aku harus cari lahan, Podorukun harus mencari lahan-lahan yang memang strategis dekat dari kampus mungkin atau wahana wisata gitu ya. Ke depannya nih Pak, strategi apa lagi yang dimiliki oleh Podorukun atau impian apa lagi yang dimiliki oleh Podorukun untuk mengembangkan sayap-sayap bisnisnya ke depan ini seperti apa Pak? Kami pengen tahun depan juga mengharap program dari pemerintah ya, namanya FLPP, program MBR untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau program pemerintah nanti akan disediakan kuota yang cukup banyak sekali. Insya Allah kami juga akan mengharap itu, untuk khususnya di Malang Raya ya Mbak ya. Kalau sekarang kami ada mengharap MBR, masyarakat berpenghasilan rendah itu di Pasuruan, di Bangil. Tahun depan Insya Allah kami juga akan mengharap segmentasi itu, karena segmentasi itu banyak diminati pasar, tapi penyedianya kurang. Kami mau mencoba untuk menyediakan rumah-rumah untuk MBR. Selain memang kita juga ada bisnis, kami juga pengen menyentuh nilai ibadahnya untuk memberikan pelayanan rumah terbaik kepada masyarakat di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah itu tadi. Jadi namanya program FLPP. Jadi program rumah subsidi. Mudah-mudahan bisa kami serap di tahun depan. Bapak mohon maaf nih pertanyaannya. Apakah tidak khawatir dengan jenengan ini akan Podorukun ya khususnya akan mengambil segmen FLPP, apakah itu tidak khawatir bukan merusak image. Untuk image-nya Podorukun sendiri yang mungkin sudah dikenal
rumahnya tuh kekinian banget, rumahnya itu mewah gitu. Itu apakah tidak ada kekhawatiran untuk nanti image-ku gimana ya gitu, Pak? Enggak, sama sekali enggak, Mbak. Jadi kami punya branding masing-masing ya. Seperti halnya kalau bisa kita bilang Toyota, itu ada Alphard, ada apa istilahnya Avanza lah ya, atau ada Kayla itu ya. Seperti halnya itu juga, Mbak. Podorukun adalah sebuah rumah, di bawah produk-produknya itu banyak, Mbak. Harapannya memang kita dari bawah sampai atas kita ada serapan pasarnya. Karena apa? Karena memang kita Podorukun untuk semua kalangan. Jadi kalangan menengah, kalangan bawah, kalangan atas, insya Allah kami serap semuanya, Mbak. Dan punya kami pasar sendiri. Dan punya pasar masing-masing. Dan kami ingin memberikan pelayanan ke masyarakat itu memudahkan untuk memiliki rumah. Itu yang paling penting, Mbak. Jadi segmentasinya sudah berbeda-beda. Jadi gitu, nggak takut kegeser image-nya ya, karena udah punya judul atau segmen yang sendiri-sendiri gitu ya. Cuman masih dalam payung Podorukun Group gitu. Enak ya Pak kalau PT-nya punya banyak gitu ya. Anak PT-nya punya banyak tuh enak ya. Kayak mau ngapain aja, bikin apa aja, ya udah ada tempatnya gitu kan. Alhamdulillah. Allah memberikan kemudahan semuanya, Mbak. Ya, karena mungkin tadi di awal Bapak sempat sampaikan bahwa selalu fokus untuk bikin semuanya nilai ibadah satu, yang kedua positif, harus afirmasi positif. Rekan-rekan kerjanya juga dibikin gimana caranya biar positif. Biar keluarnya juga positif tadi ya Bapak ya. Luar biasa sekali. Terakhir Bapak mungkin pesan untuk anak-anak muda yang mungkin pingin punya rumah tapi uangnya masih tadi. Uangnya ada tapi nggak tahu kemana itu loh. Nah itu seperti apa, dan juga untuk user-user yang mungkin nggak cuma anak muda nih, tapi masyarakat yang mungkin pingin punya rumah tapi bingung mau ngambil rumah yang mana dan yang seperti apa, boleh diberikan solusinya, Pak Dofar. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya pada customer Podorukun Group yang sudah mempercayakan kepada kami. Sangat menarik ketika kita bicara milenial untuk memiliki rumah, dan itu sangat penting sekali teman-teman. Artinya sangat penting karena rumah adalah fundamental kebutuhan utama. Kalau bilang adalah kebutuhan pokok seperti kebutuhan makan ya. Rumah itu harus ada dulu. Salah satu strateginya adalah kami paham betul milenial tidak sulit untuk nabung. Tapi saya yakin milenial saat ini penghasilan UMR itu kan sudah cukup banyak ya, sudah 3 juta lebih ya. Angsuran rumah itu masih bisa 1 juta sampai 2 jutaan. Segerakan untuk memilih kafling saat ini juga sebelum harga naik. Pastikan untuk memilih kafling, memilih unit rumah, itu pastikan dulu keamanan daripada legalitasnya dulu. Segerakan untuk memilih kafling. Nggak usah mikir nanti-nanti. Yang yakin, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah ketika kita punya kemauan dan niat untuk memiliki rumah. Karena salah satunya itu adalah ibadah memiliki rumah itu, Mbak. Gitu kira-kira, Mbak. Luar biasa sekali, dan pastinya kalau kalian nih penonton setia Rama TV atau Rama Podcast ya, bingung mau pilih rumah mau pilih rumah yang gimana, perumahan apa, bingung, langsung aja ke Podorukun. Menyediakan berbagai macam harga, yang satu, yang kedua tipe ya, yang ketiga lokasi, mau daerah mana silakan aja langsung colek PT Podorukun Group ya Bapak ya. Karena semua menunya sudah ada, tinggal dipilih, sesuaikan sama kantong tadi yang paling penting ya. Pak Dofar, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Untuk ilmunya, untuk sharingnya hari ini. Jadi kita semua nih yang para awam pin punya rumah, teman-teman milenial udah punya bayangan kalau kita punya rumah apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Terima kasih banyak Pak Dofar, terima kasih juga untuk seluruh penonton Radar Malang TV dan juga special edition di Radar Malang Award 2024 kali ini. Terima kasih, semoga semua ilmunya yang kita bicarakan dan kita bincang di sini membawakan manfaat untuk kedepannya. Saya sama Kirana undur diri, dan juga tamu kehormatan saya Bapak Dofar dari PT Podorukun Group. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.